Keterlibatan Pak Jokowi ada menentukan Pak Mahfud? Beliau itu kan sebagai seorang presiden, pasti nggak mungkin nggak. TPN mendeklarasikan dan mendaftarkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud di saat Pak Jokowi di luar negeri. Apa sengaja Pak Jokowi nggak dilibatkan? Enggak lah. Dan memang soal mundur dari kabinet atau mungkin hanya cuti itu belum sempat dibahas. Saya rasa saya nggak bisa menjawab dulu sekarang. Apa ada kontrak politik ke Mas Ganjar yang berisi 4 poin? Salah satunya tentang menyetujui calon wakil presiden dan menteri-menteri itu harus atas nama Ibu Mega. Ampun. Selamat bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdar dan juga Saya Ipang Wahid. Kita bicara tentang info jalanan dan info langitan. Gus, situasi politik ya sudah memasuki tahap baru Ya. karena sekarang sudah masa pendaftaran capres cawapres. Ya. Dan sebelum pendaftaran capres cawapres kemarin juga ada isu yang cukup membuat publik membicarakan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa 40 tahun. 40 tahun meski belum 40 tahun tapi sudah pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah itu bisa maju. Dan ini memberikan peluang sebetulnya kepada tokoh-tokoh muda ya yang menjadi kepala daerah termasuk Gibran. Nah, cuma memang pembahasannya di publik itu negatif sekali terhadap Pak Jokowi dan juga Gibran. Sebetulnya kan begitu. Negatif tergantung buzzer yang mana yang bicara. Itu dia ya. Ini kan banyak kepentingan di situ ya. Tapi secara general bahwa pembicaraan itu memang akhirnya sangat negatif lah. Gitu. Nah ini terkait dengan Gibran, Gus. Sebetulnya Ini kan setelah MK ini kan banyak sekali isu terhadap dia ya. Nah, menurut saya menarik karena memang selama ini Gibran dicari sebelum keputusan MK dan terakhir isunya bahwa dia kemudian mau masuk ke Golkar, mau dikuningkan oleh Golkar. Kan ada informasi langitan, Gus. Ya. Jadi gini, sebenarnya nama Mas Gibran itu sudah salah satu yang paling kuat ya di tempatnya Pak Prabowo ya berdasarkan info yang saya dengar. Jadi ada Mas Gibran di situ, sebenarnya masih ada Pak Erlangga, ada Bu Khofifah juga, dan ada Pak Erick Thohir. Cuma memang Mas Gibran paling kuat. Kenapa? Karena ya mungkin dianggap sebagai representasi kaum muda. Karena kan Pak Prabowo umur 70 sekian, Mas Gibran masih dianggap muda. Nah, kalau terkait masalah dikuningkan, menurut saya gini, bukan masalah kuning atau tidak kuning. Di koalisi Indonesia Maju itu, Mas, yang saya lihat, itu kan ya ada Gerindra, tapi juga ada Golkar. Golkar itu kursi terbanyak loh, Mas. Artinya, kalau misalnya tidak Gerindra yang maju, nah terus Golkar apa? Karena nggak dapat apa-apa. Kontribusinya di situ. Kontribusinya lumayan signifikan karena di Jawa Barat kan akan all out dengan Kang Ridwan Kamil, ya kan? Di Jawa Timur juga mungkin akan mungkin Bu Khofifah bisa diperbantukan di situ. Jadi mungkin ya Mas Gibran masuknya melalui Golkar sebagai cawapres. Sebagai cawapres. Iya. Ini kan sebagai salah satu konsekuensi juga dari Mas Gibran diambil sama koalisi Indonesia Maju. Itu. Dan itu sebetulnya memang inisiatif Golkar untuk mencoba untuk mengkuningkan Gibran atau sebetulnya sudah ada pembicaraan antara Gibran sama Golkar? Menurut saya sudah ada pembicaraan ya. Jadi bagi saya itu yang paling penting adalah meyakinkan bahwa Mas Gibran adalah calon yang paling tepat. Karena kalau enggak proses ini akan berjalan lebih lama. Tapi bagi saya sih enggak. Ini sudah tinggal menuju langkah-langkah saja. Saya tidak yakin mundurnya ini karena belum memutuskan tidak. Ini karena memang bagian dari strategi. Artinya bahwa Gibran memang akan maju sebagai cawapres atau tidak? Yang saya dengar sudah ngurus SKCK. Sekarang lagi tren loh, Mas. SKCK di polisi ya? SKCK. Wah, apa enggak ikutan ngurus SKCK? Enggak. Kita kalau untuk info 1 enggak perlu. Enggak perlu ya. Nah, itu jadi menurut saya penting. Nah, terus yang ketiga ini poin yang paling lagi rame sekarang adalah ini pendaftaran juga, Mas. Pendaftaran capres. Iya. Pendaftaran capres cawapres ya. Iya. Ini hari ini ada 2, Gus. Ada 2. Ya. Jadi memang Mas Anies sama Caimin. Ya, ini mendaftar memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ya. Memang mereka memang ingin mendaftar paling awal. Ya. Nah, sebetulnya yang mengejutkan sebetulnya pendaftaran
Ganjar sama Mahfud. Ya, cepat sekali ya. Cepat sekali, ya kan? Ya. Tiba-tiba. Nah, kalau Anies, kalau Mas Anies ini loh, ada teman saya yang kalah Alphard taruhan. Oh gitu. Ada. Oh, akhirnya ya? Mas Anies daftar. Taruhan mobil Alphard. Gitu. Jadi ternyata daftar. Ya. Karena memang itu, makanya itulah kenapa Mas Anies menjadi sangat emosional ya. Oh iya. Saat pidato di kantor Nasdem itu memang kelihatan ya. Dan memang ada air matanya kalau saya lihat. Ya. Nah, air mata saya nggak ngeliat sepenuhnya. Air mata apa sesebukan, Mas? Ya, air mata sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Tapi memang karena kalau saya sutradara saya biasa gitu, Mas. Tapi politisi bisa jadi, Gus. Nah, itu kan. Tapi menurut saya Mas Anies memang meluapkan mungkin haru ya. Iya. Karena akhirnya bisa daftar. Karena selama ini kan dia kan sangat diragukan bisa daftar. Makanya dia berkali-kali itu masih meragukan gitu kan. Dia di saat pidato gitu kan. Amin tapi aja dulu. Bisa, ya. Gitu. Tapi memang Gus saya kira juga yang bisa dilihat dari pendaftaran Mas Anies sama Caimin itu Caiminnya luar biasa kelihatan happy. Wah, Mas, bahkan kelihatan lama, atraktif, betul. Penantian 3 periode tuh. Penantian 3 periode. Ya, jadi kalau saya lihat nih Gus ya, tadi itu pada saat Mas Anies sama Caimin itu suasananya memang kelihatan gembira. Iya. Gitu sebetulnya ya. Loh, Mas Ganjar juga gembira tadi pada waktu mendaftar? Betul. Tapi kalau menurut saya Mas Anies ini kan memang udah direncanakan jauh-jauh hari ya. Jadi mungkin saya kira perencanaannya sudah siap, sudah matang gitu ya. Mas, tahu nggak pada waktu pendaftaran deklarasinya Mas Ganjar banyak penyusupnya Mas Anies? Oh, ada, saya paham itu. Iya. Waktu itu di patung proklamasi ya, patung proklamasi. Iya, itu banyak penyusup pada waktu doa. Amin. Waduh. Emang repot, Gus. Untuk menghindari amin itu susah karena setiap pendaftaran itu selalu ada doa, Gus. Iya. Nggak mungkin nggak ada doa. Jadi mohon aminkan dalam hati. Itu nanti kira-kira seperti begitu gitu ya. Tapi yang menarik gini, Gus, ya soal pendaftaran Ganjar sama Pak Mahfud. Ya, ini kan kelihatannya kan cepat sekali karena diumumkannya itu tanggal 18. Ya, kemudian sehari kemudian langsung daftar. Ya. Gitu loh. Walaupun sebetulnya kalau dari jamnya ini kan pada saat siang hari. Ya. Wah, itu panasnya luar biasa itu ya. Kalau Mas Anies tadi masih pagi masih enak. Ini siang hari loh. Sebenarnya bukan masalah itunya, Mas. Bukan masalah panas, bukan panas cuacanya, Mas. Panas hubungannya karena didaftarkan itu di saat Pak Jokowi di luar negeri. Nah, itu makanya saya banyak yang menduga bahwa ini kok terlalu cepatnya pendaftaran Ganjar sama Mahfud itu apa gara-gara memang mumpung di luar negeri kita daftar gitu loh. Ya. Dan Pak Jokowi di luar ini sampai tanggal 21 Gus ya. Ya. Sampai Jakarta hari Sabtu dini hari. Ya. Dan saya pikir kalau kaitannya dengan tadi Cawapres Pak Prabowo mungkin belum akan diumumkan sampai tanggal 21. Iya. Ya kan? Save the best for last kata orang-orang di tim keempat. Ya. Dan ini Gus, ya terkait dengan Ganjar sama Mahfud ini banyak sekali pertanyaan. Nah, banyak orang yang bertanya-tanya. Saya betul. Apakah pecah kongsi? Itu saya mau dengan tanya. Jokowi. Apakah kalau Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo harus keluar dari itu? Nah, itu kita mau nanya. Nah, pemilihan Mahfud kan sebelumnya kan ada banyak tokoh itu kenapa Mahfud yang dipilih gitu kan? Apakah itu memang keinginan Megawati atau jangan-jangan itu menjadi keinginan Ganjar sendiri? Kita nggak tahu. Kita tanya langsung sama ketua tim pemenangannya, TPN-nya. Oh, Pak Arsyad Rashid. Ketua Umum Kadin. Tapi sekarang dia nonaktif, sekarang jadi ketua TPN Ganjar Mahfud. Nah, ini kita undang, udah hadir di sini beliau nih, Mas Arsyad. Terima kasih. Waduh, Mas, thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah tanya Pak Arsyad. Wah, suatu silakan. Bisa duduk di sini. Wah, ini. Beliau ini tetangga saya. Oh, tetangga saya. Di Bangka. Kalau beliau guru saya. Waduh, mati kita. Ampun. Serius, ya. Kita pada saat mau membuat kumparan itu salah satu diskusinya dengan beliau. Jadi sudah kenal lama sebetulnya. Bukan orang baru ya? Bukan orang baru. Yang membuat agak terkejut saya adalah swing.
dari bisnis ke politik. Ke politik. Nah, ini yang menarik ini. Ini menarik. Tapi kita terima kasih dulu. Iya nih, makasih nih Mas Arsyad sudah hadir di sini nih di Info A1. Info A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Kasih ya. Oh berarti apa? Hanya Arifin. Arifin. Satu Wahid kan? Wahid. Oh iya, benar. Pas banget. Info jalanan, info langitan. Asik. Kalau dikombinasikan luar biasa. Itu biasanya capres begitu, Bos. Oke, Mas Arsyad, nih kita Siap. makasih udah datang ke sini. Sama-sama. Kita banyak banget nih yang kepingin tahu. Kemarin kita sudah pernah menghadirkan wakil ketuanya ya. Oh, Pak Andika. Pak Andika. Oh, Pak Andika. Pak Andika udah pernah ke sini. Nah, cuman sekarang ini pengen mendapatkan info yang lebih A1. Waduh. Apalagi momentumnya bagus, Gus. Yes. Iya kan? Sudah penetapan cawapresnya Mas Ganjar, kemudian tadi didaftarkan. Wah, Iya kan? ini. Tapi mungkin kita perlu mengulik-ngulik dulu nih, Gus. Sedikit, ya. Ini yang Gitu. bahaya. Mengapa kok kemudian bisa swing ke politik? Karena gini, Pak Arsyad ya, dulu waktu cerita sama saya, pada saat mau menjadi ketua umum Kadin, itu Pak Arsyad itu kan diskusinya dengan keluarga itu kan lama sekali. Betul kan? Pada saat itu ya. Nah ini sebetulnya keluarga gimana kok? Lebih lama lagi diskusi. Lebih lama lagi harusnya di politik. Wah lama banget tuh. Pertama Mas, waktu Kadin dulu saya nggak pernah mikir Mas jadi ketua umum Kadin. Waktu itu nggak ada pemikiran, terus akhirnya diskusi panjang lah. Tapi kalau ini juga nggak pernah mikir juga kan? Nggak pernah. Nah, bener juga. Itu karena saya pikir ya yang di atas jalannya Tuhan Mas. Ya kan. Tapi keluarga sih pasti. Mas. Waktu itu pas saya kan pernah bilang saya kaget. Orang bilang nggak percaya bahwa saya kaget. Nggak bahwa ada yang membicarakan udah pernah ngomong begini. Tapi kan belum ada yang formal. Jadi waktu itu pas benar-benar pas dengar itu keluar ada keputusan, terus diumumin lagi kan. Saya lagi ASEAN waktu itu tiba-tiba diumumin berat gitu kan. Itu keluarga saya telepon. Betul menanyakan karena apa mereka merasa kok kenapa sih? Kok udah janji kita bersama-sama memutuskan. Ini tidak gitu. Dan saya bilang apa ada it's not me gitu kan. Memang mestinya rupanya akhirnya saya tahu bahwa mestinya tidak diumumkan. Cuman nggak tahu bagaimana, ya mungkin itu keluar. Apa mau diinterpretasikan sebagai apa? Nggak tahu. Cuman ya udah itu terjadi. Akhirnya berpikir gimana. Terus akhirnya terakhir sih keluarga bilang mendukung saya. Oh, plong jadinya ya? Plong, itu yang paling plong. Karena paling utama itu. Cuman itu tadi apa? Semua yang lain saya cuti, kecuali keluarga saya nggak cuti. Tetap. Ya. Tapi sebetulnya ya, pada ini menjadi ketua TPN, sebetulnya memang sangat dekat dengan Bu Mega. Dengan Bu Mega? Iya. Enggak, dengan Bu Mega memang kalau dibilang dekat, saya... Dari Pak TK kan? Dari Pak TK betul, cuma dari ini. Pertama mungkin, saya juga sekolah sama anaknya yang paling tua, namanya Tatam ya. Oh. Tatam itu dari TK. Oh. Dari TK, SD, cuma waktu itu saya keluar, Tatam tetap di Percik, perguruan Cik ini kan. Tatam sampai depan rumah. Iya. Sampai dia selesai, saya keluar. Gitu. Jadi kalau dibilang itu udah. Terus kalau mau dibilang ya Bu Mega mengetahui saya dari kecil, dari tadi karena kan sama-sama TK sama Tatam. Gitu. Kalau mau bicara gitu sih. Tapi sebetulnya faktor Pak Arsyad sebetulnya dijadikan sebagai ketua TPN itu apa sebetulnya? Faktornya apa? Waktu itu saya juga bertanya-tanya, Mas, kenapa? Iya, gitu kan sebetulnya selama ini kan di bisnis gitu-gitu kan, terakhir ketua umum Kadin. Betul. Cuman mungkin saya lihatnya gini, bahwa tantangan ke depan yang juga menjadi tantangan buat Indonesia itu kan mungkin ekonomi. Nah mungkin dari aspek itu saya lihat mungkin karena kalau diri saya sendiri kan ya, I'm a businessman gitu kan. Kadin pun adalah organisasi pengusaha gitu kan. Jadi memang yang selama ini saya mengerti kan malah ekonomi. Gitu. Nah mungkin dilihatnya adalah dari tantangan itu bahwa ke depannya tantangan paling besar untuk Indonesia kan kita mau memastikan berapa hal. Pertama kita selalu bicara kesejahteraan, kita selalu bicara kemakmuran, ya terus of course keadilan. Nah ini semua ini kan kesejahteraan dan kemakmuran ini hanya bisa dapat bila mana ekonominya itu memang berkembang. Memang Indonesia menjadi ya istilahnya per GDP-nya lah akan naik gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan bisa mesti 4 kali lipat menuju kita ke sana untuk kita keluar dari middle income trap misalnya.
Jadi saya rasa itu tantangan paling besar untuk Indonesia. Apalagi potensi krisis global. Udah kelihatan di luar. Bahkan external factors bagaimana perang dagang antara China dan US, ya kan. Keadaan Ukraine dan segala macam. Sekarang ribut di Middle East. South China Sea belum selesai. Taiwan juga masih menjadi suatu ini. Nah, tapi selain itu, mesti dilihat juga dengan apa yang terjadi di dunia. Terjadi sekarang the breakdown of the supply chains waktu pandemic. Pas kembali, ternyata nggak balik, it's not a single supply chain. Sekarang berbaliknya menjadi pertama adalah regional supply chain yang akan menguat, dan kelihatannya bakal ada dual nih, versi Amerika dan versi China, it seems, right? Makanya bicara, misalnya Amerika bicara IPEF, Indo-Pacific, ya kan? Yes. Terus di sisi bicara China, baru aja robor. Ini kan reviving obor terus, ya kan? Jadi ini ada 2 blok yang terjadi pada saat ini. Dan pertanyaannya, bagaimana memposisikan diri kita sebagai Indonesia? Karena kalau saya selalu bilang, sebetulnya sekarang ini ekonomi dunia itu udah perang dunia, gitu. Ya kan? Mas izin, tadi ngomongin tentang ekonomi ya. Kan Mas sepakat bahwa tantangan ke depan adalah potensi krisis global. Yes. Kenapa calon wakil presidennya nggak ngambil yang berlatar ekonomi? Bukan, persoalan yang mendasar dari sisi Mas Ganjar. Karena gini Mas, membereskan ekonomi itu salah satu komponen yang paling penting adalah masalah hukum. Itu yang dipertanyakan oleh investor, yang dipertanyakan bukan oleh investor aja, tapi kita bicara dalam negeri. Semua orang berteriak mengenai hal itu, kepastian hukum. Nah, itu PR yang selama ini belum selesai. Gitu. Sudah kita improve, tapi masalah itu masih ada. Nah, salah satu yang bisa menyelesaikan perekonomian, permasalahan ekonomi kita, dan juga yang namanya kesetaraan. Bagaimana kalau kita bicara keadilan, yaitu kita bicara hukum, gitu. Nah, untuk itu penegakan hukum itu penting sekali. Nah, makanya itu menjadi poin sangat penting sekali di dalam konteks yang dikatakan dalam apa yang Mas Ganjar ingin bawa ini ke depan. Dan ini dengan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ya kan, ini menjawab semua sisi. Gitu, bahwa kita utama ini sekarang ini adalah mengenai manusia. Kenapa? Kita bicara bonus demografi. Bicara bonus demografi itu bicara manusia. Kita lihat aja per tahun ini 2024, yang memilih pertama itu 30% loh, pemilih pertama. Biar simpelnya, pemilih yang kedua 30%. Itu 60%. 40% baru yang ketiga dan lain-lain. Udah clear demografi di situ. Tapi pertanyaannya semua kita selalu ngomong demografi dividen mulu. Padahal ini malapetaka kalau kita nggak beresin. Makanya utamanya dalam program Mas Ganjar ke depan adalah manusia Indonesia yang unggul. Nah ini yang apa yang sehat pasti, karena kalau stunting dan lain-lain masih ada nggak bisa. Di sisi lain juga pendidikan. Kenapa? Karena the right skill ini kita penting sekali. Apalagi dengan era digitalisasi, AI dan segala macam. Ini perubahannya sangat cepat sekali. Nah jadi itu penting. Nah pembangunan manusia penting, tapi di sisi lain hukum juga penting. Ini menjadi hal yang sangat utama gitu loh. Jadi makanya Mas, kalau bilang pilihannya secara obvious. Pilihan itu Prof. Mahfud. Gitu. Sebetulnya kalau hukum, Mas Ganjar itu juga fakultas hukum ya? Mas Ganjar, iya fakultas hukum. Nah Mas Ganjar itu kan prosesnya gini Mas. Secara proses kan kalau ke Prof. Mahfud itu mendalami sekali hukum, ya kan. Mas Ganjar punya pengalaman hukum. Karena apa? 10 tahun di DPR, buat undang-undang. Karena hal yang penting juga adalah bagaimana omnibus law ini harus continuous. Kita harus membuat lebih efisien lagi, jangan terlalu banyak, terlalu rumit gitu. Bagaimana kita mau maju kalau terlalu rumit? Nah, Mas Ganjar punya itu. Punya 10 tahun legislatif, 10 tahun di eksekutif dalam konteks gubernur, yang memimpin profesi yang salah satu terbesar di Indonesia, mengerti birokrasi dan segala macam. Di tangan Prof. Mahfud sendiri di 3, udah pernah legislatif, pernah eksekutif, dan judikatif loh, 3-3-nya malah, Prof. Tapi di sisi lain juga, beliau juga mengerti umat, juga penting, ya kan? Karena juga kita mesti melihat, at the end of the day, we have to be a fact bahwa populasi Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Itu juga menjadi hal yang terpenting. Tapi balik-balik lagi bahwa tadi kita harus membereskan
kepastian hukum kita harus juga tadi membuat undang-undang omnibus lainnya yang lebih membuat sesuatu yang lebih efisien. Mas tadi nyebut masalah agenda utama adalah manusia Indonesia yang unggul. Yes. Tapi pengalaman Mas Ganjar selama 10 tahun sebagai gubernur tidak mencerminkan itu. Sebetulnya Mas Ganjar mencerminkan itu. Kalau dilihat dari konteks itu sendiri, kan gini, kalau kita bicara PR, banyak sekali PR yang harus dilakukan. Jadi kan setiap itu kan melihat apa sih yang perlu dilakukan selama 10 tahun lalu di Jawa Tengah sendiri. Tapi kalau bicara pembangunan manusia sendiri, beliau tuh sangat ini sekali, sangat revolusioner dalam arti kata. Kalau dilihat, setiap kali beliau buat program, itu pasti digital. Dan membawa anak-anak muda untuk membuat digital tersebut. Solusi-solusi yang dibuat di Jawa Tengah, itu adalah solusi-solusi yang dimana memasukkan komponen digitalization ke dalamnya. Itu kan secara langsung memperkuat bahwa inilah solusinya. Dan juga kalau bicara edukasi, beliau juga membangun SMK di Jawa Tengah. Yang dimana untuk orang-orang yang tidak punya. Gitu. Karena beliau memikirkan adalah bahwa bagaimana sumber daya manusia ini, bahwa anak-anak itu harus diberikan. Kalau jangan sampai ini istilahnya, dari keluarga miskin terus nggak bisa dong. Kita mesti memastikan to break that. Semua memastikan. Karena Mas Ganjar itu datang juga dari sangat sederhana. Anak seorang polisi dari Jawa Tengah Gunungan, keluar dari sana, pendidikan, bekerja. Jadi beliau bukan hanya mendengar, tapi juga merasai proses kehidupannya lewat itu. Nah itu penting sekali. Nah, jadi kalau bicara mengenai human capital, itu salah satu yang SMK pun udah jelas kok di sana dia bangun itu. Ini Mas Arsyad ini sudah berbeda nih. Dari 1 tahun yang lalu saya kenal. Waduh. Jadi udah agak-agak politikus bicaranya. Tapi beliau memang dari dulu selalu ada data, ya kan? Cepat belajar sih. Cepat sekali nih. Padahal saya orang Jawa Tengah loh. Aduh. Ya Gus. Ini Palembang nih wong Kitoga loh. Minum Mas. Wong Kito sama Wong Jabar. Ada sundanya juga, Bos. Tapi Pak Arsyad terkait dengan Pak Mahfud nih. Ya, sebetulnya itu penetapan Pak Mahfud itu kapan? Baru betul pada hanya sehari atau sehari sebelum diumumkan? Ya one day before. 1 hari sebelum. Betul. Benar. Padahal sebetulnya tadi yang misalnya melihat bahwa persoalan hukum tadi ya nggak kan human dan lain-lain itu sudah dari awal memang sudah bukan gini kan. Kita melihatnya kan beberapa hal. Ini kan bicara 2 hal. Satu, kalau bicara ini kan satu memenangkan, satu bicara program 5 tahun. Ya kan? Nah, karena dibilang kok ribet banget sih milihnya kok baru sehari. Karena harus dipikirkan macam-macam. Karena setiap kandidat itu ada kekuatan strength-nya sendiri-sendiri. Gitu kan. Jadi misalnya, kita juga bingung dengan Mas Sandi misalnya. He's very good. Beliau Sandi Uno, seorang bisnismen, mengerti ekonomi, tahu ini dan udah pengalaman dalam konteks politik selama ini. Pemerintahan ada. Ini kan pilihan-pilihan yang sangat sulit, gitu kan. Ada Prof Mahfud, ada Mas Sandi. Waktu itu masih ada juga ngomongin bicara RK, ya kan kenapa? Jawa Barat kalau bicara pemenangan, beliau dari situ. Jadi kan ini banyak yang lain-lain belum lagi kan. Ini kandidat bukan satu, nama Erik ada di situ juga, nama yang lain banyak ini. Jadi masuk nama Pak Arsyad juga mungkin. Nama saya nggak masuk. Nggak, kan bagian saya untuk meningkatkan. Jadi akhirnya harus memutuskan. Tapi tadi, akhirnya mana yang kita mau utamakan? Memenangkan atau berpikir maju ke depan? Itu menang. Mas, yang saya dengar alasan dipilihnya Pak Mahfud itu karena dalam 5 tahun ke depan tidak mengganggu supaya siapapun yang dipilih akan menjadi calon saingan jadi presiden, betul nggak? Enggak lah, nggak pernah mikir itu. Nggak ada. Dan dan juga mesti comfort ya. Maksudnya kan at the end ini loh orang selalu bilang, ini pilihan isi ibu. Enggak. Oh, jadi penentuan Pak Mahfud itu bukan Bu Mega? It's a proses. Pasti beliau ikut serta. Pasti ketua umum yang lain juga ikut serta. Itu yes, itu proses. Tapi kuncinya dalam memilih Pak Mahfud lebih pada siapa? Kebersamaan. Kenapa? Termasuk Pak Ganjar ya? Harus. Pak Ganjar is bagian dari keputusan karena ini kan partnernya beliau. Jadi beliau Pak Ganjar itu tidak hanya terima apa yang diputuskan oleh Bu Mega dan ketua umum, enggak ya? Ikut dalam proses. Dalam proses ikut. Bahwa diskusi itu ada. Mungkin nggak pernah ngabrok bersama, tapi diskusi itu terjadi. Ya kan?
ya apa namanya, setiap orang kan punya metode dalam konteks membuat suatu keputusan, diskusi yang ada. Tapi proses itu dilakukan. Proses itu bagaimana menjadi akhirnya seorang yang pilihan pada Prof. Mahfud. Jadi Mas Ganjar sangat comfort sebetulnya dengan Pak Mahfud ya? Yes. Jadi itu pilihannya Mas Ganjar juga ya? Yes. Bukannya istilahnya sama ibu, tidak. Karena ibu sadar itu, ibu tahu, ibu mengerti, ibu selalu bilang, ini yang kamu yang mau kerja, gimana? Tapi kan ditanya jawab terus, ini cocok nggak ini bagaimana? Itu kan diskusi itu ada. Fair lah. Dalam titik apa kemudian pada saat itu, karena tadi ada beberapa pilihan ya, dalam titik apa yang kemudian akhirnya dipilihlah Mahfud? Dalam titik. Kan sebetulnya waktu pendaftaran ini kan masih sampai tanggal 25 iya, juga. Tapi kan akhirnya kita harus memutus. Dan kita, memastikan. Karena tanggal 19 adalah mulai pendaftaran. Sampai tanggal 25. Betul. Tapi kan kita apakah kita mau last minute? Enggak lah, kita mau persiapan yang jelas. Dengan itu kita mengatakan kita siap. Kan Ibu nanya sama kita, semua ketua umum nanya, gimana? Siap nggak? Administrasi dan semuanya. Siap. Tanya kepada saya dong. Siap. Semua siap. Keterlibatan Pak Jokowi ada nggak nih menentukan Pak Mahfud? Mahfud? Bukan dong. Kalau dalam konteks ini kan gini. Beliau itu kan sebagai seorang presiden, Bos. Pasti nggak mungkin nggak selama ini pun. Ya kan saya selalu bilang, nggak mungkin nggak. Ya, ini saya cerita sedikit. Seperti kayak Ibu cerita sama saya. Waktu Ibu memilih, waktu zaman beliau jadi presiden waktu itu. Di mana memilih Menseknek waktu itu. Mau bikin kabinet kan waktu itu. Pertama, dia mengatakan sama saya, ternyata nggak ada loh. Nggak banyak orang menteri PDIP, coba lihat zaman saya. Itu satu. Kedua, beliau mengatakan ini. Lihat, waktu itu saya harus menanyakan sama orang. Akhirnya saya tanya kepada Menseknek sebelumnya, zaman Pak Harto. Walaupun Orba itu terhadap saya, dia bilang. Saya itu yang salah satu orang yang tidak sukai mungkin pada itu kan. Nah, akhirnya beliau, Ibu menanya pada Pak Murdiono. Keluar nama Pak Bambang Kesowo. Akhirnya Bambang Kesowo yang diangkat. Kenapa beliau bilang? Karena ini bukan milih buat saya. Bukan untuk PDIP. Ini bicara untuk negara. Nah, saya yakin itu ada diskusi antara Ibu dengan Pak Jokowi. Mungkin waktu itu sudah terjadi. Mungkin diskusi pilihan-pilihan itu sudah ada. Ya, jadi saya punya keyakinan itu. Karena apa? Beliau selalu mengatakan itu. Dan ya istilahnya CEO-nya Indonesia sekarang kan Pak Jokowi. Gitu. Wajar. Mas, TPN mendeklarasikan dan mendaftarkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud di saat Pak Jokowi di luar negeri. Apa sengaja Pak Jokowi nggak dilibatkan? Enggak lah, Pak Jokowi kan memang berangkat. Kita kan nggak tahu schedule-nya gimana, ya kan? Pak Jokowi itu kan sebagai seorang presiden. Dan beliau pasti kan juga punya tahu. Ini kan bukan nothing to do with presiden, Bos. Ini kan adalah kami TPN. Ini pemilihan umum, ya kan? Kalau diskusi tadi saya katakan pilihannya siapa pasti sudah ada diskusi. Kenapa? He is the current CEO. Dia mau ini mesti tahu dong. Dia yang tahu punya masalah pasti iya, ya kan? Tapi waktu pendaftaran kan nggak perlu ini. Tapi kan pada waktu pertama di-announce sama Mas Ganjar, Pak Jokowi di Solo ikutan datang ke Batu Tulis. Iya, karena pada waktu itu kan respect. Pada waktu itu kan mencari capresnya salah satunya. Sekarang udah jelas kan. Ini kan pendaftaran aja, Bos. Hanya mendaftarkan, siapin administrasi. Very teknis. Administrasi kok. Iya kan? Itu bukan tidak menghormati loh. Bukan gitu. Jadi jangan dilihatnya, wah ini mau hormat gara-gara Pak Jokowi. Enggak lah. Ini kan sebagai proses. Tanggal 19 ada ini. Kan gimana? Kita punya deadline tanggal 25. Kita mesti masukin. Kalau ada yang kurang, mesti ada waktu lagi. Lapor ke Pak Jokowi. Pak, kita mau daftar besok gitu. Loh, kan nggak perlu, Bos. Kalau dalam konteks ini kan, ya namanya juga, ini kan pemilu. Ini kan proses bukan yang, kalau memang SOP-nya harus ke sana ya pasti. Tapi balik lagi. Bahwa mengenai program ke depan, pemikiran bagaimana, itu pasti Pak Jokowi diajak bicara. Ya beliau presiden yang sekarang, beliau yang paling tahu apa tantangan yang dihadapi ke depan, dan kurang lebih karakter personality apa yang diperlukan ke depan oleh seseorang presiden. Ada informasi. Ya. Ini perlu diklarifikasi sama Pak Arsyad. Ya. Jadi ada beberapa elit partai, ya, dalam hal ini PDIP, yang memberikan masukan agar mengumumkan nama cawapres itu menunggu Pak Jokowi sampai ke Indonesia kemarin. Itu benar ada apa enggak itu?
Enggak, saya kalau dari yang saya tahu apa yang diomongin ke saya, nggak ada yang ngomong sama saya itu. Cuman saya menanyakan dalam rapat tim pemenangan, dan saya konsultasikan juga dengan partai gitu kan sebagai itu. Mau gimana nih tanggalnya gitu kan? Terserah kita, ya kan? Bagaimana yang terbaik kita Jadi pilih. nggak perlu cari-cari kupon, Kamis Kliwon. Nah, itu ya Pak, inilah Mas. Balik-balik saya bilang ya ada hari bagus nggak? Saya bilang semua hari bagus saya bilang. Jadi mungkin udah karena pasti pilihnya tanggal udah bagus, semua bilang udah everybody happy kan. Tapi waktu secara proses cuma tanyakan gimana, siap nggak? Siap. Administrasi siap? Siap. Saya bilang. Jadi oke. Kapan bisa masuk? Tanggal 19 bisa kita masukin. Iya kan? Ya ternyata saya dengar juga kan dari tempatnya Mas Anies masuk yang sama juga kan. Cuma 3 bilang ya udah ngaturnya gimana nih? Udah beda waktunya jamnya supaya jangan ini kan kita juga koordinasi. Supaya nggak ini kan kita sama-sama ya kan teman-teman semua juga. Ya. Tapi saya bisa membayangkan sih Pak Arsyad ya, begitu diumumkan Pak Mahfud, kemudian sehari kemudian itu langsung mendaftar, itu pasti sibuk banget itu. Kita siap. Sebelum-sebelumnya memang sudah siap, udah gitu siap. Sebelumnya udah semua. Administrasi tinggal administrasi 1, cuma administrasinya Pak Mahfud tinggal itu dimasukin. Ya kan? Habis gitu yang mesti kita lakukan bersama Pak Mahfud adalah kemarin ini yang di mana lebih banyak Pak Mahfud yang kerja sih. Kenapa? Kan visi misi. Visi misi kan Pak Mahfud juga mesti bagian daripada itu. Ya, tapi untungnya pada waktu itu kami juga mengundang beberapa narasumber dalam proses ini gitu. Beliau adalah salah satu narasumber. Iya kan sebagai salah satu ya karena dalam pengalaman beliau semuanya itu. Tinggal SKCK aja. Karena lagi tren ngurus SKCK sekarang. Polri ya. Iya banyak banget yang SKCK. Karena mungkin informasi setiap orang merasa dapat bos. Jadi gitu kali. Pas Arsyad nggak ikutan ngurus SKCK. Aduh. Sekecek. Tadi kalau mendengarkan pernyataan Pak Mahfud ya. Soal baju. Oh iya. Soal baju. Yes. Maksudnya 2 kali beliau ngomong. Belum ngomong loh. Nah, yang jelas tadi kan begini. Beliau itu mengambil baju ke Madura. Iya. Tanggal 16. 16. Oke. Ya kan? Saya nggak tahu. Tanggal 16 tadi dia bilang begitu. Beliau bilang begitu ya. Padahal diumumkannya tanggal 18. Artinya bahwa Pak Mahfud itu bisa jadi 16 sudah tahu. Atau mungkin GR juga. GR. Bukan. Ini bajunya ini Mas. Oh iya. Dulu. Iya benar waktu itu. Bagian dari sejarah itu kan. 5 tahun lalu ini. 5 tahun lalu. Enggak Mas. Kan pastinya waktu itu dibisikkan lah. Iya kan ada 2-3 orang yang memang menjadi potential final. Istilahnya final ini tinggal 2-3 nih gitu. Top 2. Top 2, top 3 lah bos. Actually top 3. Top 3. Top 3. Sandi, Pak Mahfud, RK. Terakhirnya. Terus dari situ ya kan makanya semua juga kita bilang tapi ini kita lagi at the last point gitu. Iya. Nah jadi dengan demikian ya mungkin wajar juga Pak bilang daripada ini. Karena memang 17 beliau ketemu Megawati, bisa jadi udah punya feeling juga. Ya salah satu itu ya Pak Tujuh Sipangen mungkin. Tapi perintah Bu Megawati terhadap Pak Mahfud seperti apa terkait beliau di kabinet? Harus mundur atau gimana? Nah itu saya nggak tahu antara beliau berdua. Ya. Tapi sekarang ya. Iya. Kan, saya nggak tahu. Cuti kan? Tapi udah nggak cuti itu untuk pendaftaran ini aja. Beliau cuti itu untuk pendaftaran. Ya nggak akhirnya saya rasa kan semuanya kita ingin governance-nya benar. Ya. Akan dipilih mana yang terbaik. Maksudnya balik ke governance tadi, gitu Mas. Jadi nanti keputusannya gimana? Kita makan. Ini kan semuanya berjalan dengan cepat semuanya. Dan memang soal mundur dari kabinet atau mungkin hanya cuti itu belum sempat dibahas. Belum. Ya, tapi pastinya saya yakin itu kita balik kepada governance-nya. What is the best untuk itu. Gitu. Karena kan beliau juga Menko kan, Menko Polhukam. Ya Menko Polhukam lagi. Ya, soalnya Menko Polhukam ini membawahi KPU juga. Iya. Makanya penyelenggaraan pemilu. Ya. Saya rasa saya nggak bisa menjawab dulu sekarang. Tapi dorongan dari partai politik seperti apa? Semuanya nggak gini, berbalik kepada bahwa kita yang kita coba bangun, Mas. Itu kan selalu kita bicara corporate governance. Ini kita bicara political governance. Mas mau tambahin ini, Pak?
Ini pertanyaan ini mau sedikit kencang. Oke. Kalau nama ini mesti yang lebih banyak lagi tuh. Ini tau kan kalau pertanyaan dikasih enteng, begini. Habis itu ampun kita bilang. Pas ini Mas. Pasca putusan MK. Yes. Ya. Nah ini kan lumayan tensionnya lumayan tinggi antara Pak Jokowi sama sama PDI Perjuangan, ya kan? Lumayan menghangat lah. Nah, nggak juga. Dalam hal itu, menurut Mas Arsyad sendiri bagaimana menyikapi komunikasi yang lumayan meninggi itu? Gini, dari saya kalau lihat dan Anda bisa buktikan bahwa tidak ada yang namanya kata-kata emosi, itu nggak ada. Gitu. Jadi di dalam pun secara TPN semua ini kan intinya gini, saya bilang sama teman-teman di TPN kita. Udahlah, kita lihat. Yang kita lihat adalah keputusannya nanti. Saya nggak mau mengira nih si A, isinya B, isinya C apa. Ya. Waktu itu kan masih begitu tuh. Ya nanti aja pas sudah ada keputusannya, ya udah kita cuma ada 2 alternatif, yes or no. Cuma 2 kan. Ya. Bisa atau tidak, cuma itu. Ya udah saya bilang skenario cuma 2 itu. Terus kalau ada emang kenapa? Gitu kan. Dan find skenario-nya apa. Dan saya bilang selama belum ada sesuatu, jangan kita pikirin. Terlalu banyak asumsi, pusing kita. Nah kan sekarang udah ada. Hah? Kan sekarang udah ada. Enggak, maksud saya udah ada. Keputusan MK sudah ada kan. Ya sudah jelas. Bahwa kan jelas keputusan MK mengatakan kalau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa gitu kan. Ya udah, sekarang siapapun yang kepala daerah bisa kan gitu. Itu haknya Mas Gibran kan. Haknya Mas Gibran. Apakah Mas Gibran mau di sana atau tidak? Kan saya nggak bisa ngomong sama Mas Gibran. Tapi intinya buat kita TPN ini clear fokus kita. Siapapun lah yang kita ini kan pesta politik, ini adalah pesta politik, pesta demokrasi. Ya sekarang ini udah jelas yang mendaftarkan. Per hari ini saya baru tahu kan pendaftar cuma baru berdua. Iya. Ya kan ada Pak Mas Anies dengan Mas Caimin. Terus sekarang dengan siapa? Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Yang 3 belum ada. Saya anggap belum ada. Ya dong, fair aja. Kalau ada, baru ada. Habis itu ada yang siapa ya? Nanti gitu. Tunggu aja dulu gitu. Ya kan, sedangkan skenario-nya dari awal jelas. Dari waktu itu bisa 3, bisa 2. Benar nggak pasangan? Ya. Atau 4? Bisa juga 4. Ya pernah didiskusikan. Jadi itu buat kita fokusnya clear. Nah kalau skenario 2 gimana, 3 gimana, 4 gimana. Kan gitu. Waktu saya bicara kemarin, saya selalu mengatakan, wah kita mau bikin coba memenangkan dalam 1 round, gitu kan. Dengan apa? Dengan 3. Gila loh. Ya emang apa-apa. Nggak boleh. Gila-gila dikit gitu kan. Tapi udah skenario-nya kayak gimana. Gitu. Jadi saya ngeliatnya nanti aja kalau udah baru kita lihat. Siapa yang senyum? Kalau Mas Gibran beneran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, kira-kira bakalan dipecat nggak dari tadi itu? Enggak. Karena gini loh maksudnya. Orang pandangannya mungkin terlalu negatif. Terlalu lebay? Enggak, bukan. Enggak gini loh bos. Pertama ya, posisi sekarang ini, Mas Gibran, my understanding belum ada keputusan apa-apa. Yang setahu saya. Gitu kan. Dan saya mengajak Mas Gibran untuk masuk ke TPN. Saya udah bertemu dengan Mas Gibran. Saya ngobrol. Hari ini diundang tadi ya? Bukan. Tadinya ada janjian sama Mas Hasto. Kan gitu. Saya juga minta waktu sama Mas Gibran. Terus saya bilang daripada mesti ada janji gini kenapa nggak bertiga aja? Ya kan simple kok saya. Infonya A1 itu. Nah terus apa namanya? Nah terus kebetulan tadinya sudah janji hari ini. Pada waktu itu waktu buat janji Mas Hasto belum ada keputusan mau kapan ininya kan pendaftaran dan lain-lain. Nah hari ini pendaftaran gitu. Jadi kan ini pasti nggak mungkin nih fokus kita ini karena mesti kemarin menyelesaikan finalize visi misi dan semuanya. Hari ini kita harus lakukan pendaftaran gitu. Jadi dan nggak ada apa-apa kok Mas. Namanya juga kita komunikasi. Juga. Kalau Pak Arsyad ingin ketemu Gibran itu lebih karena mau mengajak Gibran masuk ke TPN. Nah, ya untuk bicara itu gimana nih kalau ke TPN posisi mana dan segala macam. Ini kan mesti kita selesaikan. Karena kan organisasi ini by tanggal 25 tuh deadline-nya harus selesai semuanya. Nah jadi saya pengen beliau masuk di dalam gitu. Ya kan. Mas. Apakah menurut Mas Arsyad, Pak Jokowi masih dianggap sebagai faktor pendukung yang cukup penting untuk memenangkan Mas Ganjar? Gini loh, pertama kalau dibilang Pak Jokowi itu presiden.
Kalau presiden pasti mana mungkin dong. Kalau ini memilih sana sini enggak lah, ya kan. Buat Pak Presiden saya rasa sebagai presiden semua the best talent harus dimajuin. Itu kan ininya gitu loh. Jadi, nah buat saya saya nggak melihat itu. Yang saya lihat malahan kan ini kan kita melihat bagaimana nantinya komposisinya siapa nih. Sekarang sudah baru baca satu kan, Mas Anies sama siapa namanya Caimin, ya kan? Ini belum nih, kita belum tahu. Udah tahu Mas Bowo doang. Tinggal kita lihat siapa nih di sini, ya kan? Di otak saya sih, nah sekarang ini selama ini saya pikir Erik sih, saya pikir, ya kan? Emang nggak? Nggak tahu saya juga. Kan teman. Iya, tapi kan keputusannya nanti, itu kan. Jadi saya mau lihat aja, oke, kalau udah peng siapa di situ, ya udah baru tahu kita, ya kan? Dan profilingnya beda nih, Chief. Cara strategi pasti beda, ya kan? Ya, sekarang saya ngeliatnya, karena saya membawa konteks teori ekonomi ke dalam politik. Dalam konteks bukan dalam pemenangan ini, gitu. Iya, dalam pemenangan politik ini. Ya, karena edian apa sih? Ini kan saya bilang seperti kayak produk, bos. Buat saya. Sorry, mohon maaf. Ini ada produk. Saya berjualan produk namanya GP, gitu, ya kan? Nah sekarang apa? Pertama saya memastikan dari Sabang sampai Merauke semua tahu produk ini. Sudah tahu, habis itu saya memastikan ini orang suka dan beli barang ini. Istilahnya gitu. Kalau perlu menggiring orang itu ke warung untuk beli, kita giring orang itu supaya beli kita. Nah itu. Kasih diskon supaya beli. Enggak. Kalau itunya kan tergantung. Ya intinya adalah balik-baliknya tadi kan awareness. Jadi dengan itu popularities. Habis itu electability. Ya kan dengan ini harapannya adalah bahwa teman-teman memilih itu. Dan saya bilang, dan saya juga suarakan masalah kampanye positif. And gagasan. Penting itu. Penting, gagasan mesti naik kelas kita. Iya. Mas saya bilang jangan kita ngomong UMKM naik kelas, tapi politiknya naik kelas dan demokrasinya naik kelas. Mas, ini kan kita banyak yang orang pada bilang bahwa kalau calonnya 3, Mas Ganjar, Mas Anies, sama Mas Bowo, artinya bahwa putaran pertama itu kemungkinan yang maju Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Nah, di putaran keduanya ini Pak Prabowo diyakini menang karena mendapatkan limpahan suara dari Mas Anies. Bagaimana menurut Anda? Enggak, itu ya gini lah, setiap orang punya perspektif. Punya teori monggo buat saya. Tapi saya juga punya perspektif. Iya dong. Punya teori. Iya kan gitu ya. Nah, saya kan lihatnya begitu. Saya bilang it's very dynamics, ya kan. Coba ingat lagi balik. Pemilih sekarang ini 30% baru pemilih pertama. Ya, first voters. Yang 30% lagi pemilih kedua kali. Yang 40% itu baru yang lainnya. Jadi it's a different dynamics, itu satu. Yang kedua, dulu itu sekarang untuk pertama kalinya lebih urban dibandingkan rural. Majority of the voters, walaupun tipis, tapi perkotaan dibanding itu, ya. Terus kita lihat dynamics itu, situasi external factors juga matters. Nggak bisa compare 2019 dengan hari ini, nggak bisa, berbeda. Karena apa? Faktor ekonominya berbeda, faktor situasi kondisinya berbeda. Jadi nggak bisa Anda melihat hanya data 2019 secara raw data aja, nggak bisa. Nah ini, apalagi sekarang canggih, Chief. Semua pasti Mas Bowo punya, Mas Anies juga punya. Itu pakai AI sekarang. Kita semua pakai teknologi sekarang. Kita bisa ambil capturing the data dan segala macam kita liatin. Kita iniin gimana per kabupaten, per TPS kita liatin. Ya gimana nih per TPS, ya kan? Karakteristiknya gimana? Demokrasi. Ini game of, gimana bukan game, tapi bicaranya adalah benar-benar strategiknya bagaimana nih memenangkan ini. Ini kayak main catur gitu kan. Jadi buat saya challenging. Challengingnya adalah ini gimana nih gitu kan. Wah ini dengan pasar begini, merebut pasarnya bagaimana dan memastikan orang itu beli. Nah itu tadi memilih Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi semakin jelas Gus, mengapa Bapak Arsad dipilih jadi ketua DPR. Ya ternyata ini eksperimennya. Gitu loh, menarik ini. Bisa jadi. Ini kan tadi loh ekonomi dibawa. Ya. Ini kan pada pemenang politik. Iya. Yang ditawarkan apa? Kira-kira tawaran menteri apa yang ditawarkan ke Pak Arsad? No, saya udah bilang. Waktu itu ada orang ngomong, waduh, Mas saya nggak mau, I'm not asking jabatan gitu ya. Jadi saya selalu, apa yang saya lakukan, when saya dapat sesuatu pekerjaan, saya lakukan dulu ini. Setelah ini selesai kita ngomong lagi. Let's talk about it. Gitu. Tapi sekarang jelas kok. KPI saya adalah memenangkan
namanya juga tim pemenangan. Tim pemenangan nasional Ganjar. Sekarang Mahfud. Belum tentu. Belum. Nanti kita mau tanya juga. Sekarang saya bilang we have to engage. Jadi semua pun kita tanya kepada siapa namanya pemilih. Maunya pakai apa nih? Enggak kelamaan itu. GoFood katanya. Ada itu macam-macam ya. Mengapa kok GoFood? Ganjar Pranowo Mahfud. Iya, mengapa pakai Go? Kenapa? Karena Noto Nagoro katanya maunya Go. Oh, iya. Tapi it's important lah untuk kita juga pengen dari opini daripada netizen, daripada masyarakat semuanya. Pak Arsyad, balik lagi ke tadi. Artinya bahwa Pak Arsyad nggak sepakat ya dengan persepsi orang bahwa Jokowi ini sebetulnya lebih dekat dengan Prabowo dibandingkan Ganjar. Nggak ada, saya nggak lihat. Saya cuma lihat beliau sebagai seorang presiden. Gitu. Jadi kalau dibilang lebih dekat, mungkin lebih dekat dengan Mas Ganjar. Ini kalau ngomong kan orang punya perspektif udah beda. Ini lihat apa? Lihat TV atau lihat reality. Kadang-kadang susah. Jadi saya lebih baik saya tidak mau mengada-ngada. Ya, artinya bahwa nanti kira-kira endingnya ini Pak Presiden Jokowi ini tetap netral gitu. Saya bilang beliau akan duduk beliau sebagai seorang presiden, beliau akan netral. Tapi beliau ingin memastikan aja bahwa mungkin prosesnya daripada pemilu ini aman, damai, dan making sure proses ke depan itu terjadi transisi yang baik. Nah, ini apa benar ya bahwa memang dari pihak Mas Ganjar ya itu sudah mengurangi adanya keterlibatan Pak Jokowi. Sebagai contoh nih. Dulu Pak Ganjar udah pakai baju garis-garis hitam putih. Itu katanya dulu yang mendesain adalah Pak Jokowi. Sekarang kayaknya nggak dipakai lagi. Coba bilang. Itu tadi hitam putih tadi katanya. Iya kan gini. Kan waktu itu bajunya kan garis-garis hitam putih. Jangan lihat garis-garisnya, lihat hitam putih. Ini pastikan bahwa kalau tidak hitam putih kita nggak mau grey. Itu artinya, Mas. Oh gitu. Jadi nggak merubah. Jadi bukan karena soal garis-garisnya. Bukan, tapi lebih mendalaminya adalah hitam putih. Gitu kan. Nah jadi makanya kita buat sayembara nih sekarang. Untuk mendesain. Untuk minta suara dari mereka kan at the end gini loh. Supaya kita pengen involve dan kita pengen supaya orang bagusnya pakai apa nih gitu kan. Ya udah kita sayembarain sekarang ini. Akhirnya jatuhnya bisa macam-macam gitu kan. Tapi kita bilang yang kita ingin ini loh karena udah ada garis ini bagus kan. Awalnya udah begini. Gitu. Nah, Pak Arsyad balik lagi ke di awal ya. Pak Arsyad ini kan ketua umum Kadin. Jadi sekarang sama sekali non-aktif ya? Non-aktif. Ditinggalin begitu saja nih dalam waktu... Saya serahkan sekarang ini ada di situ udah ada PLH-nya, pelaksana harian. Siapa? Yuki. Oh Yuki, Yuki. Tapi secara organisasi itu ada berempat. Untungnya kan saya ada kayak Menko gitu, ada 4 orang, ya kan, 4 orang koordinator lah. Kita namakan wakil koordinator. Mereka berempat yang running it day to day. Tapi kan perlu ada yang mewakili. Itu yang namanya PLH-nya. Itu sudah. Jadi non-aktif sampai kapan? Sekarang ini saya minta waktu 8 bulan. 8 bulan? Iya. Berarti dari bulan Oktober. Oktober ya? Jadi itu kan punya, berarti cukup yakin 1 round. Padahal sebetulnya... Benar loh, saya minta cuti 8 bulan. Kalau 8 bulan, kalau itu mesti tambah lagi, Mas. Bisa tambah lagi? Iya, kalau misalnya 2 round. Tapi kan saya 8 bulan. 8 bulan berarti 1 round. Apalagi kalau menang. Wah, ya alhamdulillah. Wah, syukurilah. 8 bulan itu hitungannya menang lah. Itu plus 8 bulan. Gus, ini itu sebetulnya ya kalau saya lihat ya, kepala pemenangan ya, kepala tim sukses itu kalau saya dengar kan di Prabowo kan mau Mas Rosan mantan ketua umum Kadin. Wah ini Kadin ketua umum Kadin. Tapi gini, ketua TPN memang sampai ke logistik. Nggak kan gitu. Saya selalu bilang, ini kalau saya ngebayangin TPN ini kayak startup yang baru mulai tiba-tiba harus gede. Bedanya gitu, kalau startup begini growth, ini nggak sekaligus tuh startup, langsung jadi. Kenapa? Rekrutmen orang, bikin bisnis plan, visi misi untuk yang namanya capres, ya kan? Bicara untuk kita mungkin SOP, segala macam organizing, termasuk di situ pembelian logistik, procurement segala macam kan, mesti kalau kaos segala macam gimana? Itu kan bagian daripada advertising untuk sponsor ini kan. Iya, Pak, kalau seperti event-event apapun perlu ada sponsor. Ini sama juga. Ini ada sponsorship.
Kan kita mesti running juga. Tapi menurut Pak Arsyad untuk memenangkan ini ya, Pilpres ini, sebenarnya butuh dana berapa sehitung-hitungannya? Nanti tak kasih tahu. Enggak, tapi gini. Enggak, tadi yang saya mau bilang itu tadi bahwa maybe it's time for saya pengen political governance gitu ya. Jadi pengen yang kami lakukan sekarang insya Allah. Ya saya nggak tahu lah, mungkin udah pernah saya coba, kita coba yang ini. Kita lakukan, kita buat budget yang ini, segala macam. Kita kasih kepada sponsor kita, kurang lebih budgetnya begini. Ya. Nyampe 8 triliun? Nggak, masalah angka itu relatif. Kekecilan saya. itu harusnya, kekecilan. Jadi bicara itu gimana, kita mencoba yang paling efisien. Ya kan? Dan habis begitu bukan aja efisien, tapi efektif. Gitu kan? Nah, jadi tadi gitu, terus kita mau kasih update sama si pemberi sponsor sama aja lah. Saya bilang kemarin saya lakukan G20, terus yang ASEAN kemarin buat acara. Itu kan event begitu kita juga nyari sponsorship. Harus kita buat pertanggungjawaban, ya kan itu. Ya sama aja sebetulnya. Ini juga gitu, ya kan. Nanti harus dibuat pertanggungjawaban juga. Gitu. That's I think bagian daripada governance yang harus kita lakukan. Ya. Kalau ketua tim suksesnya Pak Prabowo adalah Rosa, kemudian ketua tim suksesnya Mas Anies adalah Sudirman Said, itu semuanya berteman itu, Gus. Bukannya enak Mas, malah bisa ngobrol kita. Emang nggak saling intip ya? Enggak Mas, kalau saya rasa gini, I think all of us, setiap kita profesional, setiap kita memegang tadi kan yang namanya governance, ya kan. Bahwa at the end penting bahwa kita bisa berkomunikasi, dan kadang-kadang bilang kalau blok sana blok sini, enggak lah, ngapain lah. Saya bilang bikinlah pemilu ini asik-asik, politik asik-asik. Gembira lah. Gembira, jangan bikin serem. Namanya pesta demokrasi. Ya kan kayaknya serem banget. Kayak blok sana, blok sini. Gila, kita aja, Indonesia aja namanya bebas aktif secara politik luar negeri. Kalau bebas aktif kan gimana juga bisa. Tapi ya, sama dong. Tapi dalam sebulan terakhir sebetulnya dengan banyaknya manuver-manuver, sebetulnya Pak Arsyad merasa itu enggak hangat, panas, enggak biasa aja. Biasa aja lah. Aku bilang, lo kenapa? Aku ngobrol sama sana sini, it's fine. Enggak, tadi saya bilang semua itu banyak asumsi. Saya nggak mau berasumsi. Saya mau lihat fakta gini gue jalan ini. Fakta gini baru jalan. Kalau banyak asumsi segila, iya kan? Skenario ini bisa 20-100 skenario kali kalau dibilang asumsinya semua. Gitu. Apa ada kontrak politik ke Mas Ganjar yang berisi 4 poin? Salah satunya tentang menyetujui calon wakil presiden dan menteri-menteri itu harus atas nama Ibu Mega. Nggak ada. Karena gini, ini saya yakin benar. Dan saya tanyakan langsung. Sebelum saya menerima, karena itu saya dengar di luar. Saya harus klarifikasi. Saya tanya sama Ibu, saya tanya sama Mas Ganjar. Mas, emang ada kontrak politik? Nggak ada. Saya tanya Ibu bikin kontrak politik? Nggak ada. Malahan Ibu bilang sama saya, nitip sama saya, Mas Arsyad, ingetin ya Mas Ganjar. Pastikan menteri-menteri ke depan itu the right person in the right position. Top. Itu yang Ibu katakan sama saya. Jelas. Nggak ada yang lain, Mas. Ini langsung. Dan itu yang katakan orang, ya udahlah, masalah komunikasi strategi. Tapi Ibu memberikan freedom itu. Gitu. Dan beliau itu orang yang punya prinsip, Mas. Kalau beliau menghormati, jadi presiden. Tapi beliau itu kan sekarang ini sebagai apa, orang tuanya Mas Ganjar, orang tuanya menjelaskan, Mas, aku titip, hati-hati yo, yang ini pengalamanku gini, kamu perhati ini semua, wajar dong, saya juga pengen tahu, pengen denger, gitu loh, ya kan? Jadi please, nggak ada kontrak politik, for sure nggak ada itu. Saya lega nih jadi, karena pengen bertanya-tanya. Oke. Kelihatannya Pak Arsyad ini sering ketemu Megawati matanya. Sepertinya loh, kalau melihat dari tadi sangat paham. Lah, temannya Mas Tatang. Sudah berapa kali ketemu Bu Mega 4 mata gitu? Beberapa kali, Mas. Nah, karena bukan apa, penting sekali. Karena saya pengen juga meng-capture apa sih itu. Beliau ini bekas presiden kita juga. Beliau pernah di DPR, beliau pernah jadi wapres, beliau pernah jadi presiden. Jadi dia punya pengalaman. Waktu beliau menjadi presiden, Mas. Itu salah satu waktu yang paling susah loh. Kenapa? Kita lagi krisis. Ya kan? How do we get out from that crisis? Ini kan perlu pengalaman hari ini. Kita kan ada krisis di mana-mana. Jadi wajar kalau saya. Jadi sekarang Pak Arsyad sudah sangat mengenal Bu Mega ya? Atau masih belum? Oh, kalau mengenal kan nggak mungkin mengenal banyak Mas. Tapi paling saya sudah mengerti. Dan prinsip-prinsip pemikirannya. Dan saya hormati. Dan beliau seorang yang punya prinsip. Tidak project enggak. Ini terus.
Kalau dengan Ganjar sering ketemu empat mata? Ketemu juga, beberapa kali ada waktu ya sekarang ini. Dan waktu itu saya cukup spending waktu dengan beliau. Dan juga waktu pas mau bicara visi misi awalnya. Karena kan harus datang juga dari apa, isi hati beliau, pemikiran beliau yang mana. Waktu itu yang mungkin itu jatuhnya saya juga gitu kan. Saya nanya sama beliau, gimana? Beliau bilang sama saya, Mas pikirin ya Mas, apa? Saya melihat cuma satu, saya pengen bagaimana menghasilkan lapangan pekerjaan. Karena anak muda ini kan gimana nih ke depannya. Satu, lapangan pekerjaan. Yang kedua, beliau bilang sama saya adalah, Mas Arsad gimana nih ya? Kan Pak Jokowi sudah bangun infrastruktur. Yang dimana kita harus selesaikan. Iya, saya setuju Mas. Nah, tapi dari infrastruktur yang sudah dibangun ini, bagaimana memastikan, mengoptimalisasi ini, supaya kita bisa menjaga biaya, supaya harga bahan pokok nggak naik. Itu yang dikatakan beliau. Yang ketiga, beliau ngomong saya adalah, Mas Arsad gimana? Tolong pikirin, bisa pendapatan teman-teman ini naik. Loh, kayak mana Mas? Aku tanya juga. Misalnya guru, oke. Gimana pendapatan guru bisa naik? Kenapa? Gimana kita mau mendapatkan manusia yang bagus kalau gurunya tidak diperhatikan dan memastikan gurunya juga yang berqualified. Sekarang beliau bilang, sedih. Orang yang tidak mau taruh di situ seakan-akan dibuang. Padahal kan enggak. Guru itu orang yang hebat. Nah ini harus kita pastikan, dia bilang, contoh gitu. Bagaimana memastikan pendapatan? Saya bilang, Mas, ini gimana Mas? Enggak, saya bilang, oke Mas, tapi kunci satu Mas, productivity. Karena kita juga nggak bisa naikin suatu pendapatan tanpa productivity. Setuju, kata si Mas. Mas, gimana cara ini kita ngatur ini? Gitu. Oke. Nah, jadi itu tiga utama yang beliau katakan pada saya. Saya bilang, Mas dari situ kan ini bisa dikembangkan dari semua sisi. Tapi 3 kali satu. Cocok jadi Menteri Bapak Nas. Beruntung sekali sebetulnya tim Ganjar. Oh sangat, karena di situ punya ketua seperti Pak Arsad. Tinggal ngomong, beliau yang mikirin. Tapi intinya dari visi misi tadi itu sebetulnya tadi yang disebutkan di awal ya, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Itu sebetulnya ya. Tadi bicara tadi kan, makanya diutamakan pertama mengenai manusia unggul, ya kan? Manusia Indonesia itu penting sekali. Lalu bicara tadi kepastian hukum. Akan meneruskan programnya Pak Jokowi, iya termasuk IKN segala macam. IKN. IKN nggak sih, saya pulang dari ke IKN, saya kasih itu kepada Pak Jokowi peta jalan. Pas saya balik, kebetulan saya ada waktu dengan ibu. Ibu nanya sama saya. Ibu Megawati. Bu Mega, itu gimana? Apa? Baru pulang dari sana ya? Iya Bu, baru kasih peta jalan sama Pak Presiden. Dia bilang, itu IKN ya, pikirin ya gimana itu supaya nantinya bisa berkembang dan sukses. Ibu kata-kata gitu saya, IKN. Dan itu masuk, dan kita masuk ini kan kenapa? Ini kan simbol IKN, simbol Indonesia emas. Nah, tinggal caranya bagaimana, gitu kan? Makanya waktu selama kayak waktu di konteks Kadin nih. Kemarin waktu di ASEAN, kita bikin namanya Borneo Economic Community, BEC. Itu untuk apa? Supaya Kalimantan, Sabah Sarawak, sama Brunei, ini punya economic community sendiri. Supaya terjadi connectivity dan lain-lain. Dan mereka sepakat bahwa the center of growth itu IKN. Gitu, contoh. Ya, jadi ini juga ada regional play-nya juga. Gitu. Dan ini kan juga bertanda, ya kan, untuk yang namanya tidak lagi Java sentris, tapi Indonesian sentris, pembangunan itu merata. Luar biasa. Sebetulnya baru masuk ke politik, tapi sepertinya SPR-nya akan banyak. Eksperimennya. Ampun. Sekarang ini kalau dihitung sudah ngegas sampai berapa? Kalau sudah sampai 10 udah berapa nih? Untuk belum, Mas, baru nyalain mesin. Wis. Baru nyalain mesin. Mas, kan ngecek. Cara omongan itu kirim ke tim yang lain. Mas, ini bener dong, gue cek olinya dulu. Pastikan bensin ban kan mau ini bos Formula One kan itu bos, cek dulu ban-bannya semua komplit, udah oke, ya kan? Barulah kita nyalain dulu, kan nyala pendaftaran baru, deng. Habis ini baru lah, neng. Ini seperti yang disukai oleh Bu Mega ya, seperti begini. Harusnya ini calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi bisa 2029. Si bos. Sangat potensial. Mantap, ada pertanyaan terakhir? Sangat cukup Gus.
Saya lebih dari cukup. Cukup, ya kita doakan semoga sukses. Amin, terima kasih. Ya, apa hajatnya dimudahkan semuanya. Mohon doa restu, mohon karena bukan apa. Yang menjadi titik penting dari Gus, Pak Arsyad ini inginnya bahwa politik ini apa istilahnya gembira Pak ya? Santai, apa istilahnya? Asik-asik. Wah, asik-asik. Politik asik-asik Gus. Kalau saya berharap mudah-mudahan nggak ada gontok-gontokan hoax segala macam. Nah itu sama-sama. Itu harus kita jaga. Anak buahnya masing-masing. Setuju. Timnya masing-masing. Makanya saya udah buat announcement waktu itu. Saya buat press conference, saya bilangin sama semua. Mohon saya bilang kita pakai yang namanya kampanye positif. Kampanye positif. Itu saya mengatakan pada semuanya. Dan saya juga mengungkapkan pada yang teman-teman yang lain ya. Dari yang memilih. Karena saya selalu bilang, kalau saya ketemu orang saya bilang, monggo, Anda punya hak untuk memilih, Anda punya perspektif sendiri-sendiri. Ini pilihan saya. Nah, kenapa saya memilih, saya kasih tahu. Mau Anda milih atau tidak, terserah Anda. Tapi ini pilihan saya. Why? I tell you why. Oke Gus. Mantap. Dan demokrasi kita naik kelas tadi. Itu harus. Luar biasa. Harus. Terima kasih banyak. Mas banyak. Sukses selalu. Salam buat Mas Ganjar, salam Mas Mahfud. Semuanya kita doakan. Thank you so much. Sama-sama. Ini karena baru nyalain mesin nih Gus. Baru gasnya jangan kenceng-kenceng, takut tembok. Enggak, yang penting ini, penting jangan sampai pecah. Kita bersatu, kesatuan kita harus jaga. Yang harus menang rakyat. Nah, itu. Udah. Siap. Sepakat. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bos. Sampai ketemu, Bro. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak.